Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Pengamat Shocker. Tempat di mana kalian bisa dapatkan info update sepak bola dan seputar timnas Indonesia setiap hari. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang ya. Timnas Indonesia harus mengakhiri perjalanan di Piala AFF 2022 setelah disingkirkan Timnas Vietnam di babak semifinal. Skuad besutan Sinteyong itu menyerah dengan skor agregat 0-2 setelah melakoni laga kandang dan tandang. Usai bermain imbang 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tim Merah Putih harus menyerah 0-2 di Stadion Nasional Maiding. Dengan hasil ini, Vietnam berhasil memastikan tempat di partai final. Sedangkan Indonesia kembali harus mengubur impian menjadi juara Piala AFF untuk kali pertama dalam sejarah. Meski begitu, Sinteyong dan anak-anak asuhnya harus segera melupakan kegagalan di Piala AFF dan fokus ke agenda berikutnya. Pasalnya, Farudin Arianto dan kawan-kawan bakal dihadapkan pada jadwal padat sepanjang tahun ini. Adapun agenda terdekat Timnas Indonesia setelah Piala AFF adalah FIFA Matchday pada Maret mendatang. Hasil positif di FIFA Matchday sangat penting bagi skuad Garuda untuk mendongkrak peringkat di ranking FIFA. Kabar baiknya, Indonesia kemungkinan besar akan ketambahan 4 pemain pilar yang sebelumnya absen di Piala AFF 2022. Keempat pemain tersebut adalah Dimas Derajat, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Shane Patinama. Nama pertama sebelumnya harus absen di Piala AFF 2022 karena mengalami cedera. Absennya striker Persikabo 1973 itu cukup mempengaruhi ketajaman lini depan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sementara Shandy dan Elkan terpaksa absen karena tidak mendapat izin dari klub masing-masing. Hal ini karena Piala AFF bukan bagian dari kalender FIFA, sehingga klub tidak memiliki kewajiban melepas pemain ke timnas. Akan tetapi, klub diwajibkan melepas pemainnya untuk membela timnas pada FIFA Matchday mendatang. Apabila tidak ada kendala, Shane kemungkinan bisa memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday. Hingga saat ini belum diketahui negara mana yang akan menjadi lawan timnas Indonesia. Adapun FIFA Matchday terdekat dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 28 Maret mendatang. Di sisi lain, ada beberapa negara peringkat 100 hingga 120 dunia yang bisa jadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret mendatang. Skuad Garuda bisa memperbaiki ranking mereka di FIFA dengan mengambil bagian pada FIFA Matchday dan memilih lawan yang tepat. Lantas, siapa sajakah negara peringkat 100 hingga 120 dunia yang bisa menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday? Berikut ulasannya. Di urutan kelima ada Kazakhstan. Kazakhstan termasuk ke dalam daftar kali ini mengingat mereka menduduki peringkat ke-115 di ranking FIFA. Hal itu pun bisa membuat timnas Indonesia mempunyai peluang kemenangan yang cukup besar. Dengan kemenangan tersebut tentunya dapat membawa makhluk dan kolega naik tingkat di ranking FIFA. Selanjutnya, yang kedua adalah tim yang sempat bersua timnas Indonesia di babak penyisihan grup A Piala AFF 2022. Iya, tim tersebut adalah Thailand. Thailand bisa menjadi lawan yang patut dipertimbangkan timnas Indonesia untuk FIFA Matchday. Berdasarkan ranking FIFA, tim berjuluk Gajah Perang itu kini menduduki peringkat ke-111. Berikutnya di urutan ketiga adalah Tajikistan. Berdasarkan ranking FIFA terkini, Tajikistan saat ini tengah berada di peringkat 109 FIFA. Timnas Indonesia bisa mempertimbangkan berhadapan melawan Tajikistan pada FIFA Matchday musim ini. Terlebih, Tajikistan juga merupakan salah satu negara yang berpotensi melawan timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 mendatang. Dan urutan terakhir adalah Selandia Baru. Selandia Baru bisa menjadi lawan yang tepat untuk timnas Indonesia. Mereka kini tengah bertengger di peringkat ke-105 pada ranking FIFA. Mengingat timnas Indonesia bisa mengalahkan Korakau pada edisi FIFA Matchday sebelumnya, maka Selandia Baru bisa menjadi lawan yang tepat bagi skuad Garuda. Terlebih Kurakau sendiri kala itu bertengger di peringkat ke-79. Shandy Walsh cetak gol injury time Michelin ke semifinal Piala Belgia. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh berhasil mencetak gol di masa injury time untuk membawa Kevin Michelin lolos ke semifinal Piala Belgia. Michelin mendapatkan perlawanan sengit dari Kortrijk dalam laga perempat final Piala Belgia. Skor imbang tanpa gol pun terus bertahan hingga laga hampir usai.
Dalam kondisi tanpa gol, Sandy Walsh selalu keluar sebagai penentu kemenangan. Geoffrey Hermans yang menguasai bola mengirim umpan ke muka gawang. Sandy Walsh yang turut naik membantu serangan sukses mengirim bola masuk ke dalam gawang. Skor 1-0 pun bertahan bagi Kevin Michelin. Keberhasilan Kevin Michelin melangkah ke babak semifinal membuat mereka membuka peluang untuk merengkuh gelar di kompetisi ini. Terakhir kali Kevin Michelin juara Piala Belgia adalah pada 2018-2019. Keberhasilan Michelin lolos ke semifinal Piala Liga juga jadi pelipur lara. Pasalnya, Michelin tampil kurang meyakinkan di Liga Belgia dan kini baru duduk di posisi ke-14 dengan koleksi 19 poin. Tertinggi 7 angka dari Cercle Brugge yang menghuni batas akhir peringkat 10 besar. Selain Michelin, tim lain yang sudah memastikan diri lolos ke semifinal Piala Belgia adalah Zulte Waregem dan Royal Antwerp. Zulte Waregem mengalahkan Sint-Truiden dengan skor 2-0, sedangkan Royal Antwerp menang 3-0 atas Genk. Lebih lanjut, usai gagal di Piala AFF 2022, Timnas Indonesia kembali fokus ke agenda selanjutnya yaitu Piala Asia 2023. Jordi Amat, Shane Patinama, dan Sandy Walsh resmi bergabung. Timnas Indonesia pun akan mengikuti ajang Piala Asia 2023 yang berlangsung pada 16 Juni hingga 16 Juli mendatang. Pada Piala Asia 2023, Timnas Indonesia bakal diperkuat beberapa pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Shane Patinama, dan Sandy Walsh. Sebagaimana diketahui, Jordi Amat melakukan debut membela Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Sementara Sandy Walsh dan Shane Patinama akan bergabung di Piala Asia 2023 mendatang. Saat ini proses naturalisasi Shane Patinama dan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan tinggal menunggu pengambilan sumpah WNI. Jika sudah melakukan sumpah WNI dan melakukan pergantian federasi, Shane Patinama bisa langsung dengan Timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023. Hal ini berarti ketiga naturalisasi Timnas Indonesia, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama bisa bergabung membela Garuda pada ajang Piala Asia 2023. Kekuatan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pun akan semakin kuat dengan bergabungnya Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Timnas Indonesia akan bertanding di Piala Asia 2023 untuk kelima kalinya. Timnas Indonesia pun berhasil lolos ke ajang Piala Asia 2023 usai menjadi runner-up terbaik di babak kualifikasi Piala Asia. Meski gagal raih juara Piala AFF, pelatih Sinteyong tampaknya masih dipercaya menukangi Jordi Amat dan kawan-kawan pada ajang Piala Asia 2023. Ajang Piala Asia 2023 sendiri bakal menjadi pembuktian bagi Sinteyong untuk membawa Timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia masih belum pernah lolos ke babak 16 besar Piala Asia dari 4 kali. Sinteyong bakal menanggung beban sangat berat dan harus berhasil mengantarkan Timnas Indonesia melaju sejauh mungkin di ajang Piala Asia 2023. Pada Piala Asia 2023 mendatang, Timnas Indonesia dipastikan bakal diperkuat pemain terbaiknya termasuk 3 pemain naturalisasi terbaru, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama.